Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melanjutkan yaitu pembelajaran daring kita, yaitu di tema 9 subtema 1 pembelajaran 2 dan 3 kekayaan sumber energi di Indonesia. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita, bagaimana lingkungan tersebut bisa memberikan energi yang positif terhadap kita, bisa menjadikan tempat kita yang nyaman. Nah, makanya perlu menjaga lingkungan yang nyaman dan asri. Selanjutnya, menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang melestarikan lingkungan. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Jadi sebelumnya kita sudah belajar apa itu kewajiban, apa itu hak, ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, menikmati pemandangan alam yang indah. Yang ketiga, menikmati udara yang sehat dan bersih. Yang keempat, menikmati air yang sehat dan bersih. Yang kelima, menikmati lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau kita aman, nyaman, otomatis kita akan betah terhadap lingkungan tersebut. Kemudian selanjutnya, kewajiban kita apa Ustazah untuk lingkungan? Nah, yang pertama, kewajiban kita membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak memburu binatang sembarangan. Yang keempat, merawat hewan dan pohon. Yang kelima, menjaga dan membersihkan aliran sungai. Nah, inilah 5 contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, kalau kita menjaga kewajibannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak lingkungan yang bersih. Baik, kita lanjut kembali, yaitu pembelajaran 3. Anti simak ya video ini. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sebelumnya kita sudah belajar. Nah, sekarang kita belajar lagi. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Nah, yang merupakan hasil tambang itulah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia lagi. Nah, sikap kita sebagai manusia harus menggunakan sumber energi itu sehemat mungkin, ya, dipakai seperlunya agar tidak mubazir. Yang kedua,
Atau B, sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Nah, apa itu contohnya? Contohnya sumber energi ini adalah A, air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, meskipun kita harus tetap bijak dan hemat dalam menggunakannya. Jadi tidak boleh boros. Kita yang menggunakannya harus selalu hemat. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kosong tentang manfaat energi matahari. Nah, ini ada bagi alam, bagi tumbuhan, bagi manusia, bagi hewan. Nah, ini adalah manfaatnya bagi manusia. Yang pertama, manfaatnya mengeringkan pakaian. Yang kedua, sumber energi. Yang ketiga, listrik tenaga surya. Yang keempat, vitamin D untuk tubuh. Yang kelima, membantu petani. Nah, ini manfaat sumber energi bagi manusia yang dari matahari. Kemudian selanjutnya bagi hewan. Nah, apa saja manfaatnya bagi hewan? Nah, matahari bermanfaat bagi hewan. Yang pertama untuk pertumbuhan. Yang kedua penyerapan kalsium. Yang ketiga menghangatkan tubuh. Yang keempat mencerna makanan. Yang kelima menguatkan tulang. Kemudian selanjutnya bagi alam. Nah, apa itu manfaat matahari untuk alam kita ini? Nah, kira-kira apa manfaatnya? Nah, yang pertama untuk menerangi bumi. Yang kedua sebagai pusat tata surya. Yang ketiga sumber energi tak terbatas. Yang keempat mengeringkan tanah. Yang kelima membantu terjadinya siklus air. Nah, ini manfaatnya bagi alam. Nah, kemudian selanjutnya apa itu manfaat matahari bagi tumbuhan? Nah, kira-kira apa saja manfaatnya? Nah, silakan anti simak yang Ustazah sampaikan berikut ini. Nah, yang pertama untuk fotosintesis, yang kedua menjaga temperatur tumbuhan, yang ketiga memberi warna hijau pada tumbuhan, yang keempat yaitu mengeringkan tanah, yang kelima membantu pertumbuhan bunga dan daun. Nah, inilah 5 manfaatnya untuk tumbuhan. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita pada pembelajaran 2 dan 3 hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ustazah. Hari ini kita tidak ada latihan, nanti cukup menyimak video pembelajaran ini dan disimak sampai akhir. Kemudian yang tidak jelas, yang tidak anti pahami, boleh tanyakan japri Ustazah. Syukron, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.